Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk menjadi murid-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mau meninggalkan semua kelekatan yang ada dalam diri kami dan mau mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan harian kami. Dan bantulah kami agar kami mau menjadi murid yang baik, yang mau membuka telinga mendengarkan firman-Mu, firman yang akan membawa kami untuk hidup lebih baik dari hari kemarin, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah harapan kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Simon Petrus dan teman-teman yang lain adalah nelayan. Sebagai seorang nelayan, mereka tahu di mana banyak ikan, sedikit ikan, bahkan tidak ada ikan di sekitar tempat di mana mereka ingin menjala.
Artinya mereka kuasai pekerjaan mereka itu. Tetapi diceritakan bahwa pada saat mereka menjala pada malam hari, jala mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu mereka datang di tepi danau, membersihkan jala mereka. Saat-saat itu Yesus datang ke tempat itu, dan ia meminta kepada Simon Petrus untuk memberi dia perahunya untuk duduk di atasnya sambil mengajar banyak orang yang hendak mendengarkan firman-Nya itu. Setelah itu ia berkata kepada Simon Petrus, "Tebarkanlah jalamu lebih dalam lagi." Nah, saat-saat itu sebagai seorang nelayan, dia mungkin bisa saat-saat itu sebagai seorang nelayan, tentu ia protes karena dia adalah seorang nelayan yang tahu di mana ada ikan, tapi juga di mana tidak ada ikan. Akan tetapi hal yang luar biasa dalam diri Simon Petrus, yaitu dia rendah hati. Dia menerima masukan dari Yesus. Padahal dia sendiri belum mengenal lebih dalam siapa itu Yesus. Tapi dengan kerendahan hatinya, ia mengikuti perintah Yesus itu. Dia bersama teman-temannya menebarkan jala, dan hasilnya banyak ikan. Saat mereka melihat jaring mereka menangkap banyak ikan, ia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Sehingga dia katakan kepada Yesus, "Pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Simon Petrus untuk menyadari bahwa kita orang berdosa. Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkannya. Semoga kita juga demikian. Kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan Tuhan, dan Tuhan akan berkenan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia seperti Simon Petrus. Ketika Yesus melihat bahwa Simon rendah hati, kemudian dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa, dia katakan, "Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia." Dia menjadi murid Yesus yang mewartakan sabda Tuhan kepada banyak orang, supaya orang itu percaya kepada Allah melalui Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga yang telah dipanggil Tuhan sungguh-sungguh menyadari tugas kita, bahwa kita juga adalah penjala manusia. Dengan demikian setiap hari kita mewartakan Injil kepada sesama, dan diharapkan mereka juga beriman, percaya kepada Allah melalui Yesus. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu untuk menjala manusia dengan cara mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan rendah hati, dan mengakui diri sebagai orang berdosa, sehingga kuasa-Mu sungguh-sungguh nampak di dalam karya-karya kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.